silakan duduk Bu. Terima kasih Bu. Silakan duduk Bu. Dari mana Ibu? Saya dari Tawan Jaya Bu. Oh ya, perkenalkan Bu, saya bidan yang bertugas hari ini. Bu, ada yang dapat saya bantu Ibu? Di Ibu, anak saya ini rewel ini Bu. Oh iya. Rewel. Habis itu 2 hari yang lalu mencret Bu, anak saya nih. Mencretnya berapa kali Bu seharian? 6 sampai 7 kali Bu mencretnya. Ada lendir atau darahnya Bu? Nggak ada sih Bu. Anaknya minum ASI Ibu? Iya Bu, minum susu saya. Oh ya, di samping ASI apakah ada dikasih yang lain Ibu? Sebenarnya ada sih Bu, saya kasih susu formula. Soalnya anaknya nih, saya merasa ASI saya nggak cukup, jadi mungkin itu ya Bu ya, dia rewel. Oh gitu ya Bu. Sebenarnya Bu, usia anak Ibu ini berapa ya? 1 bulan lebih Bu. 1 bulan lebih, 1 bulan lebih itu harusnya ASI inklusif Bu. ASI inklusif itu 0 sampai 6 bulan, tidak boleh dikasih apapun selain ASI Bu ya. Karena ASI itu banyak manfaatnya Bu. Yang pertama, ASI meningkatkan daya tahan tubuh Bu. Jadi kalau ada bakteri atau virus yang masuk terjaga lah gitu ya Bu ya. Yang kedua, lebih cerdas Bu kalau bayi minum ASI, karena di dalam ASI mengandung asam lemak yang membantu pertumbuhan otaknya Bu. Selain itu berat badannya juga ideal karena ASI-nya pokoknya sangat lengkap lah Bu ya. Selain ASI bermanfaat untuk bayi, juga bermanfaat untuk ibu Bu. Ibu bisa mencegah perdarahan setelah melahirkan. Yang pertama itu. Yang kedua, membuat ibu lebih rileks Bu, karena di saat menyusui ada hormon yang mencegah stres Bu. Jadi ibu lebih rileks ya. Yang ketiganya, ibu bisa mengurangi kanker payudara. Jadi karena adanya ibu menyusui selama 2 tahun Bu ya, yang baiknya bisa mencegah kanker payudara. Yang ketiga, ibu bisa membantu ekonomi, karena kalau menyusui ibu tidak perlu beli susu formula Bu. Kalau beli susu formula itu ibu lebih boros Bu, nanti setiap bulan ibu harus ada pengeluaran. Di samping itu ibu lebih repot, malam-malam harus bangun buat dot. Kalau dotnya nggak bersih nanti bisa diare Bu, seperti ini bisa diare. Jangan-jangan karena dotnya Bu diarenya ini ya. Iya. Masalahnya nih Bu, dia nih kalau menyusu di saya tuh rewel itu loh Bu. Bagaimana ya Bu ya? Oh rewel, jadi kalau kita menyusui rewel gitu. Iya Bu, jadi kalau saya kasih formula tuh anaknya diam. Oh, kalau boleh tahu di mana ya Bu cara ibu menyusuin ya? Ya biasa Bu ya, seperti ini lah Bu, biasa saja. Saya bantu ya. Ibu ini sudah tepat, sudah benar menyusui, tapi kurang tepat aja Bu. Nah, coba geser sedikit Ibu. Harusnya Ibu ini lurus Bu. Ini kan agak angkat dikit ya Bu. Ini harus lurus Bu kepalanya. Dengan tangannya ya harus lurus gini Bu ya. Tangan Ibu menopang, satunya di sini Bu. Iya. Kemudian ini kan sedikit aja Bu yang masuk nih, yang putihnya aja. Ini yang bagian hitamnya harus masuk semua ya Bu ya. Ya seperti Ibu itu Bu. Nah, bagian dagunya harus menempel Bu. Nah, seperti itu. Nah, coba Bu, nelannya kan lebih rileks Bu ya. Ya, nyusunya dia pelan-pelan Bu. Nah, seperti itu tuh Bu ya, nyusunya Bu ya. Selain menyusuinya yang benar supaya ASI-nya cukup, Ibu harus makan makanan yang bergizi ya Bu ya. Makanan yang bergizi itu Bu yang terdiri dari karbohidrat, contohnya nasi, jagung boleh, habis itu ubi boleh juga, proteinnya dari tahu, tempe, ikan, telur. Jadi setiap menunya harus ada itu Bu ya, sayurnya jangan lupa dan buah-buahannya. Terus minumnya harus lebih banyak Bu. Iya Bu. Saya sedikit Bu minumnya. Iya ya, harusnya lebih dari 2 liter Bu kalau Ibu menyusui ya. Ibu sehari berapa kali Bu minumnya? Paling 5 gelas. 5 gelas. Ditambah Bu ya supaya ASI-nya cukup ya Bu ya. Nah, gimana Bu setelah mendengar dari penjelasan tadi, apakah Ibu mau menyusui ASI aja atau tetap ditambah ASI formula Bu? Baik Bu, saya akan menyusui anak saya. Oh baik Ibu, terima kasih. Ibu nanti seminggu lagi kontrol ya Bu, kita untuk memantau pertumbuhan bayinya. Oh, baik Ibu. Terima kasih ya Ibu. Oh iya, Ibu semoga sehat. Jangan lupa seminggu lagi kontrol ya. Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih ya Bu. Ya.
ada 6 poin. Jadi untuk poin salam dari nomor 1 sampai dengan 6, petugas berdiri menyambut klien, mempersilahkan duduk, kemudian menyingkirkan segala hal yang menghambat, kemudian memberikan gerak tubuhnya sopan, memperkenalkan diri, dan menumbuhkan keberanian pada pasien telah dilakukan. Untuk poin B dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 yang telah dilakukan adalah menanyakan peluang yang dihambati, kemudian pembicaraan terjadi kontak mata di antara petugas dan pasien, mendengarkan dengan penuh perhatian dari pasien itu sendiri, kemudian meyakinkan kepada pasien apabila petugas mampu menyelesaikan masalah yang terjadi. Untuk poin C, ada 3 poin. Jadi yang pertama adalah petugas memberikan informasi yang jelas kepada pasien, kemudian memahami pasien kalau pasien mampu menyelesaikan masalah dan menggunakan alat media maupun peraga yang akan digunakan oleh petugas. Untuk poin D terdapat 4 poin. Jadi di sini petugas mampu memberikan penyelesaian untuk masalah yang dihadapi dan menemukan cara bagaimana untuk memahami kemudahan dan menyingkirkan kesulitan yang ada. Sedangkan untuk poin E adalah pasien di sini mendapatkan penjelasan dan informasi yang baik dan benar dari petugas yang telah memberikan KIE. Kemudian untuk poin F adalah di sini petugas sudah melakukan pengulangan terhadap apapun yang telah disampaikan baik dari KIE, penjelasan mengenai bagaimana cara menyusul benar dan gizi yang tepat sesuai dengan daya guna. Selain itu, pasien juga sudah mendapatkan jadwal untuk temu kembali atau kontrol ulang